konsumsi. Konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam sendiri, konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Dalam ekonomi Islam, seorang muslim harus memperhatikan kebaikan atau kehalalan sesuatu yang akan dikonsumsinya. Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Artinya, apa yang kita konsumsi bisa memberi kita kemampuan, tenaga, dan kemudahan untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memasuki bahasan utama, berikut adalah sifat-sifat atau etika konsumen muslim yang harus diperhatikan. Pertama, seorang konsumen muslim haruslah membelanjakan hartanya dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir. Kedua, tidak boleh melakukan kemubaziran karena itu adalah hal yang tidak disukai oleh Allah. Ketiga, kesederhanaan, di mana seorang konsumen muslim tidak membelanjakan hartanya dengan niat bermewah-mewahan. Yang keempat, sebagai konsumen muslim harus lebih mementingkan kehendak sosial dibandingkan dengan keinginan yang benar-benar bersifat pribadi. Dan yang terakhir, konsumen muslim tentunya dilarang mengkonsumsi barang atau jasa yang penggunaannya dilarang oleh agama Islam. Nah, itulah tadi beberapa sifat atau etika yang harus kita perhatikan untuk menggambarkan sikap kita sebagai konsumen muslim. Sekarang kita memasuki pembahasan kita tentang prinsip konsumsi Islam. Ada beberapa poin prinsip konsumsi dalam Islam. Apa saja? Ayo kita simak bahasan berikut ini. Prinsip keadilan. Artinya, sesuatu yang dikonsumsi itu didapatkan dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum. Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, harus berada dalam koridor aturan atau hukum agama, serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. Prinsip kebersihan. Dalam arti luas, kebersihan adalah bebas dari segala sesuatu yang tidak diridhoi Allah, sehingga apa yang masuk dan menjadi bagian dari diri kita merupakan hal yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip kesederhanaan. Islam menghendaki suatu identitas dan kualitas konsumsi yang wajar bagi kebutuhan manusia, sehingga tercipta pola konsumsi yang efisien dan efektif secara individual maupun sosial. Sikap berlebih-lebihan atau israf sangat dibenci oleh Allah dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi. Prinsip kemurahan hati. Sifat konsumsi manusia juga harus dilandasi dengan kemurahan hati. Maksudnya, jika memang masih banyak orang yang kekurangan makanan dan minuman, maka hendaklah kita sisihkan makanan yang ada pada kita. Kemudian kita berikan kepada mereka yang sangat membutuhkannya. Prinsip moralitas. Pada akhirnya konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang didukung dalam Islam, sehingga tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhan pribadi saja. Allah memberikan makanan dan minuman untuk berlangsungnya hidup umat manusia agar dapat meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual. Jadi teman-teman, hal yang sudah dibahas sebelumnya merupakan hal yang penting untuk kita ketahui.
Kenapa? Karena seperti fenomena yang ada sekarang, Islam merupakan agama yang berkembang sangat pesat di dunia. Mempelajari prinsip ekonomi Islam merupakan salah satu poin penting yang berkaitan erat dengan konsep ekonomi syariah. Dalam hal ini, salah satunya adalah hal untuk membuka pengetahuan para penjual yang menjadikan konsumen muslim sebagai sasarannya. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.